Hari ini Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Sejumlah hal dibahas untuk memperdalam hubungan kerjasama antara kedua negara. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sekaligus untuk memperkuat kerjasama Indonesia-Turki yang sudah terjalin sejak 75 tahun lamanya. Hari ini saya dan Presiden Erdogan melaksanakan pertemuan High Level Strategic Cooperation Council yang pertama. Ini adalah mekanisme bilateral hubungan tertinggi di antara kedua negara. Pertemuan berlangsung sangat intensif dan produktif. Kami memiliki komitmen yang sama untuk memperkokoh kemitraan dan juga untuk bekerja demi suatu tatanan dunia baru yang lebih baik mengarah kepada perdamaian dan stabilitas dunia. Bidang layanan keagamaan dan pendidikan. Salah satu hasil pertemuan Presiden Turki Erdogan dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto adalah melakukan sejumlah kerjasama di bidang ekonomi, pertahanan, kesehatan, dan kesepakatan kemerdekaan Palestina dengan solusi dua negara. Dalam bidang ekonomi dan perdagangan, kami berkomitmen untuk meningkatkan perdagangan di antara dua negara dengan saling menguntungkan kedua negara. Indonesia dan Turki juga akan memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan. Di bidang kesehatan kami juga ingin meningkatkan kerjasama. Di bidang hubungan internasional kami menegaskan bahwa Indonesia dan Turki berpandangan tetap bahwa solusi untuk perdamaian di Palestina adalah kemerdekaan bagi Palestina dengan solusi dua negara. Kami persilakan untuk menukarkan dokumen. Presiden Erdogan pun berharap bahwa segala kesepakatan yang terjalin bisa menghasilkan banyak kebaikan. Kembali ke tempat. Dost ve kardeş Endonezya'yı G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle 2022'de ziyaret etmiştim. Bugünkü konsey toplantımızda münasebetlerimizi daha da kurumsallaştırmış olduk. İstişarelerimizin ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sama selesai. Kedua kepala negara berharap kerjasama ini dapat memperkuat hubungan bilateral ke depannya. Kami mengundang Presiden Republik Indonesia Dari Jakarta, Haidar Fassal, TV One mengabarkan. untuk persiapan jamuan santap siang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku siap secara militer maupun ekonomi untuk mewujudkan rencana mengambil alih Gaza. Bahkan Donald Trump mengancam menghentikan bantuan ekonomi ke Mesir dan Jordania apabila kedua negara tersebut tidak mau menampung penduduk Palestina. Untuk membahasnya pemirsa telah bergabung bersama kami pengamat Timur Tengah, ada Ibu Dina Sulaiman. Selamat malam Ibu Dina. Selamat malam Mbak Anggita. Iya Bu Dina, kita tahu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengancam Mesir dan juga Jordania tidak akan memberikan bantuan ekonomi jika tidak mau menampung warga Gaza. Tanggapan Ibu seperti apa terkait hal ini? Ya, menurut saya ini memang ide yang hampir pasti, dan bahkan sekarang juga sudah terlihat negara-negara monarki Arab itu sudah berani ya untuk berbicara keras menentang Trump, dan ini narasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kenapa? Karena memang ini ide yang luar biasa luar biasa buruk dan juga betul-betul melanggar hukum internasional juga, dan buat negara-negara Arab, Mesir, Jordan, dan bahkan Saudi Arabia kan juga disebut-sebut ya, Netanyahu juga mengatakan sebaiknya Saudi Arabia bikin negara Palestina aja di wilayahnya. Nah itu mereka kan juga memikirkan kepentingan nasional mereka masing-masing juga. Mereka tentu berat kalau harus menampung jutaan orang Palestina, sehingga
perlawanan atau penolakan dari negara-negara Arab ini sangat sangat masuk akal dan kita melihat ada perubahan narasi, bahkan melihat mereka berani sekarang terang-terangan untuk melawan kehendak Amerika Serikat. Ya, dalam pandangan Bu Dina ini apakah akan memperburuk mungkin ya ketegangan di Timur Tengah, bahkan juga mungkin merusak hubungan diplomatik Amerika Serikat dengan sekutu-sekutunya, Bu? Ya, saya pikir ini ya di satu sisi kita lihat Trump itu memang terlalu selama ini ya memang gaya bicaranya itu blak-blakan dan tidak ada tedeng aling-aling dan tidak punya etika diplomasi ya. Jadi bahkan di depan hari ini kemarin ya di depan Raja Jordan itu kan seenaknya saja ya menyuruh ya, Raja Jordan untuk menerima warga Palestina. Tapi kita lihat meskipun di depan kamera Raja Jordan menyatakan bahwa kami tentu memikirkan kepentingan negara kami. Tapi setelah itu kan di media sosialnya Raja Jordan mengatakan kami akan berpegang teguh, akan tetap berkeras untuk tidak mau menerima rencana Trump ini. Ya, pastilah secara hubungan diplomatik di antara mereka akan ada masalah ya ketika ada perbedaan pendapat yang sangat tajam seperti ini. Oke, selain Mesir dan juga Jordania, kita tahu juga Indonesia ini diminta Presiden Trump untuk menampung penduduk Gaza yang kemudian kita ketahui ditolak oleh Indonesia. Bahkan Presiden Prabowo Subianto juga sudah memberikan sikap terkait hal ini. Bagaimana tanggapan Bu Dina melihat ini? Ya, kita lihat ininya ya, dasar pemikiran Trump yang mengatakan bahwa orang Palestina harus keluar dulu dari Gaza dan kemudian Amerika. Kata-katanya itu betul-betul belak-belakan. Kami akan memilikinya gitu ya. We will own it. Maksudnya betul-betul Amerika ingin menguasai tanah Palestina itu. Nah, itu kan sebenarnya itu narasi kolonial ya, narasi penjajahan. Bagaimana negara kulit putih merasa dia punya superior gitu ya, punya kekuatan ekonomi yang lebih, punya teknologi yang lebih. Kan Trump juga mengatakan kami akan membangunnya, kami akan membuatnya lebih indah. Nah, itu kan ini ya arogansi dari kekuatan kolonial ya, meskipun sekarang sudah modern, tapi ini adalah kolonialisme modern. Nah, ini melanggar juga ini ya Konvensi Jenewa, juga melanggar hukum international humanitarian law terkait ethnic cleansing. Ya tentu saja pemerintah Indonesia menolak ya, dan saya pikir itu sudah keniscayaan ya pasti menolak. Ini bukan ide yang baik, ini bukan, justru sangat buruk dan mengabaikan hak-hak orang Palestina sendiri untuk merdeka. Mereka harusnya ada di sana gitu ya. Ketika misalnya Trump mengatakan, oh Gaza ini sudah hancur, Gaza ini bahkan dia bilang Gaza itu udah disebut itu unlucky place ya, tempat yang sial gitu. Ya, yang sial. Kenapa kok bisa sial ya? Kan karena ada penjajahan gitu ya. Nah, harusnya akar masalahnya itu yang diselesaikan, penjajahannya itu yang diselesaikan. Ke Israel yang harus dilarang untuk melakukan kejahatan di Gaza, bukannya orang Gaza yang dikeluarkan. Jadi ini betul-betul ide yang ya istilah yang tepat yang tidak masuk akal, yang sangat buruk dan pastilah akan ditolak oleh negara-negara yang punya kemanusiaan ya. Iya. Kita mengetahui juga dalam 2 hari terakhir ini Indonesia juga melakukan pertemuan bersama dengan Turki, dan Presiden Turki juga sudah hadir di Indonesia dan juga membahas salah satunya mengenai hal ini. Apakah ini mungkin akan bisa menjadi titik terang untuk menghadirkan solusi bagi para pengungsi di Gaza ini, kira-kira Bu Dina? Ya, sebenarnya kalau masalah pengungsi, orang-orang Gaza itu kan ada di dalam Gaza ya, dan situasi yang saat ini paling urgent adalah mereka kekurangan pangan, kekurangan air, kekurangan obat-obatan, kekurangan bahan bakar. Ya itu yang harusnya segera diberikan kepada mereka gitu ya. Tapi ini karena Trump tiba-tiba punya ide untuk relokasi, akhirnya dunia seolah sibuk membicarakan ini bagus direlokasi atau enggak ya, Indonesia mau terima atau tidak ya. Nah, kemudian dipertanyakan juga negara-negara Arab mau terima apa enggak. Padahal yang benar-benar urgent sekarang, tolong segera masukkan itu truk-truk bantuan makanan dan obat-obatan ke dalam Gaza. Dan ini kan masih dihalang-halangi terus oleh Israel. Sehingga saya pikir opini publik harus terus
fokus Ya. ke masalah kemanusiaan ini. Baik. Gimana caranya kita semuanya, termasuk Indonesia dan Turki, saya pikir perlu lebih keras lagi menekan agar bantuan kemanusiaan dibuka sebebas mungkin, tidak dihalang-halangi lagi. Sekarang boleh masuk, tapi kan tetap Ya. dibatasi ya. Baik, itu harapan kita bersama. Terima kasih sekali lagi Ibu Dina Sulaiman, pengamat Timur Tengah sudah bergabung bersama kami di Kabar Utama. Terima kasih, selamat malam Bu.